kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau hadir bersama kami, mengundang kami untuk merayakan perayaan syukur pada hari Minggu ini. Kami menyediakan diri untuk memenuhi panggilan-Mu. Sertai dan berkati kami pada saat kami menerima berita sukacita yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar Engkau sendiri hadir bersama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan apa yang dinyatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Surat yang pertama, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Berharap Ibu Bapa dan Saudara-saudari sudah menemukan bagian bacaan kita. Di bawah judul berdasarkan Lembaga Alkitab Indonesia, perpecahan dalam jemaat dan bagian dari hikmat Allah dan hikmat manusia. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua setia, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius,
sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, tentu saja yang bersedia melaksanakan firman itu. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, hari ini kita diantarkan dalam satu kebersamaan melalui pertukaran pelayan kebaktian. Tepatnya lebih pada pelayan firman sih, kalau pelayan kebaktian berarti saya dan penatua dari GKI Kebayoran Baru hadir di sini ya. Pemusik, pemandu pujian itu pelayan kebaktian. Tetapi lebih pada pelayan firman. Kalau mau jujur, sebenarnya saya tidak dijadwalkan untuk melayani di GKI Purbalingga. Tetapi karena pendeta yang dijadwalkan melayani di sini, ternyata sudah ada jadwal lebih dahulu. Jadi ada kalanya ban serep berguna juga ya. Saya harus pulang kampung ke kota di mana papa saya, ayah kami pertama berdinas di kota ini. Nama yang barangkali tidak pernah diingat lagi oleh ibu bapak, Trenggiling Reformed Hospital, rumah sakit Trenggiling. Dua kakak kami lahir di kota ini, ibu bapak, berteman dekat dengan Bapak Abdullah kala itu. Saya tidak tahu, yang saya tahu ayah kami selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu Dullah untuk sebutan Pak D begitu ya, karena lebih sepuh. Terakhir tahun 92 saya melayani di sini, masih imut dan belum secakep sekarang. Karena saya sudah dipelihara istri saya, ibu bapak. Cakep itu gara-gara istri loh. Ya. Saya disediakan tempat guest house-nya di belakang. Ada tempat di belakang. Ada teman saya yang baik sampai sekarang, Ci Eti. Mana ya Bu Etigo? Ciet! Panggilannya Ciet begitu ya dulu saya. Seingat saya Ciet datang ke mama saya meninggal ya. Seingat saya. Tapi nggak tahu mungkin Ciet lupa begitu ya. Lupa juga barangkali wajah saya sekarang. Ya, 34 tahun Ibu Bapak. Dan saya tidak pernah dilirik sih untuk melayani di sini. Jadi yang melirik di tempat lain ya Ibu Bapak. Berkolaborasi dalam spiritualitas konvival
Agak susah nih. Oh iya, saya mesti memperkenalkan diri dulu ya. Saya menyebut tadi istri saya yang paling cantik buat saya, yang membuat saya makin tampan. Dulu katanya, dulu kamu tuh imut, jelek, kurus, hitam lagi. Itu loh kata-kata yang digaris bawahi. Tapi sekarang kamu tambah cakep gara-gara saya. Iyalah begitu ya, itulah fungsinya istri. Tuhan mengaruniakan 2 putri cantik kepada kami. Yang besar Dorothea, Agatha Siswantoro, dan yang kecil dia Greta Marcelin Siswantoro. Dua-duanya sudah bekerja Ibu Bapak. Ya, mereka kembali ke Jakarta sehingga bersama-sama menemani kami dalam berkeluarga setelah beberapa tahun kami terpisah karena berada di kota-kota yang berbeda. Jadi setiap pagi kalau dulu kami mengantarkan anak-anak ke sekolah, sekarang setiap pagi bapaknya mengantarkan anaknya ngantor, Ibu Bapak. Itulah fungsi bapak. Ya, itu yang perlu diberitahukan. Ya, hari ini kita berbicara berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Bahasa yang susah ya Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Apa sih bahasa yang tidak mudah untuk kita bersama? Yang paling sederhana apa? Bahasanya susah, tidak membumi, konvivial. Aduh, susah banget. Apa bahasa sederhananya dari tema khotbah kita? Berkolaborasi dalam spiritualitas konvivial. Saya membahasakan dengan bahasa sederhana, bersatu padu dalam keberbagian. Barangkali itu yang lebih sederhana, mudah untuk diingat. Seingat Ibu Bapak mengingat wajah saya yang hadir di GKI Purbalingga setelah 34 tahun berdiri di atas mimbar GKI Purbalingga ini. Harus kita akui dengan jujur, Ibu Bapak, gereja itu berada dalam keberagaman ya. Gereja itu berada dalam keberagaman. Saya menggambarkan gereja karena kemarin saya dari Jakarta melalui Semarang lebih dahulu ya. Dan kebetulan melewati gereja Belenduk, gereja yang tua, 1700 sekian dibangunnya. Dan menjadi ikon kota Semarang. Tapi bukan saya yang motret, itu ngambil dari Google ya. Gereja yang sekarang digunakan dulunya Protestan Kirk, ya, gereja Protestan untuk membedakan dengan Katolik Kirk, gereja Protestan. Gereja itu beraneka ragam latar belakangnya. Gereja dalam keberagaman mulai dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Bagaimana nih kalau ada orang yang jenis kelaminnya mengaku berbeda, tengah-tengah begitu, ya. Apakah diterima di dalam gereja? Mungkin bisa jadi menjadi omongan. Pernah di GKI Kebayoran Baru, Ibu Bapak, mohon maaf nih, ada seorang waria yang ikut kebaktian terlambat untuk memasukkan kolekte ya, terlambat memasukkan kolekte karena kolektenya waktu itu berjalannya cepat begitu. Lalu masuklah mengetuk pintu konsistori. Pak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, saya mau ngasih persembahan. Diterima atau tidak? Karena berbeda. Status sosial. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang menengah. Ada yang lebih. Ada yang tinggi. Tapi kalau orang Indonesia kan kalau dikatakan miskin nggak mau ya. Tapi kalau ada pembagian
MBG, pembagian jatah, pembagian apa, ngomong saya miskin. Coba dicek, Bapak Ibu gasnya pakai gas melon atau gas yang besar. Itu menunjukkan status sosial. Ya. Lalu asal-usul dari bahasa yang berbeda-beda, bahasa ibu kita. Ya nyong pada baen lah, para bapak ibu neneng kene mbok, ya. Bahasa Banyumasan begitu. Lalu rodo wetanan bandek sithik begitu ya. Bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Dan gereja mempersatukan keberagaman, mempersatukan segala sesuatu yang tanpa disadari. Itulah latar belakang sahadat kita, Ibu Bapak, menyatakan tentang gereja. Apa yang dinyatakan dalam sahadat kita, Ibu Bapak, berkaitan dengan gereja. Baik dalam pengakuan iman rasuli, sahadat itu pengakuan iman ya Ibu Bapak. Jadi kalau ada orang yang memaksa Ibu Bapak, ayo bersahadat. Apa jawab Ibu Bapak? Jawablah dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, begitu ya. Itu sahadatnya Ibu Bapak. Jadi jangan ngucapin sahadat yang lain, karena itu pernyataan pengakuan iman. Pernyataan pengakuan atau sahadat kita tentang gereja. Di sana dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Ya, aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Itu di pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Atau Ibu Bapak juga mendengar dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di gereja Rom Katolik akan mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Kata Katolik dan am itu sama, Ibu Bapak. Yang artinya terbuka untuk semua. Gereja tidak boleh membatasi diri. Gereja harus membuka pintu bagi siapapun orang-orang yang mau masuk untuk bergereja. Memang tidak bisa dipungkiri Ibu Bapak dan Saudara, Purbalingga sebagai basis Sending Gereformit menyebarkan kekristenan di wilayah Banyumas. Kekristenan yang tertua itu lahir di Purbalingga, bukan di Purwokerto. Setelah Purbalingga, Banyumas, baru kemudian Purwokerto. Tidak pernah terbayangkan ketika Sending Gereformit hadir di Purbalingga akan lahir yang namanya Tionghoa Kitoko We. Karena kala itu Sending menjalankan misinya melalui pelayanan kesehatan di rumah sakit, klinik-klinik, untuk memberantas perdukunannya kala itu. Sehingga jadilah rumah sakit Pitulungan, menempatkan tenaga-tenaga medis, para perawat, mantri-mantri untuk menjadi penyalur tenaga kesehatan yang sekaligus memberitakan Injil dan sekolah. Berita sukacita itu hadir dan diterima bagi masyarakat di kota ini. Karya Roh Kudus luar biasa, sehingga diterimalah kabar baik bukan hanya untuk orang-orang Jawa. Mohon maaf saya harus menyebutkan ini, tetapi juga di kalangan Tionghoa. Pade saya menjadi pendeta di GKJ, hampir berbarengan dengan Bok Suko dan anak-anak
Pade kami itu lahir di sini, mungkin pernah mendengar nama almarhum Pendeta Murwito Asmowinangun. Pendeta yang melayani kala zaman sebelum Kles, sebelum zaman Jepang, hingga masa kemerdekaan. Mengapa lahir Tionghoa Kitokok, Ibu Bapak? Karena beberapa orang-orang Tionghoa di Purbalingga ini dan menjadi pergumulan bagi kalangan Tionghoa dimanapun juga. Kesulitan untuk menggunakan bahasa karena bahasa pengantar, bahasa dalam pelayanan, menggunakan bahasa Kromo Madyo dan Kromo Inggil. Sementara bagi kalangan Tionghoa hanya bisa menggunakan bahasa Jawa Ngoko atau bahasa pasaran yang menjadikan kurang nyaman. Sementara bahasa Melayu, belum bahasa Indonesia, bahasa Melayu dipergunakan dalam kekerabatan mereka. Dilayanilah yang akhirnya menghasilkan Tionghoa Kitokok. Sekalipun akhirnya kita tahu pada tahun 1951 tidak lagi menggunakan nama itu dan digunakanlah Gereja Kristen Indonesia seiring semangat nasionalisme. Ibu Bapak, gereja dengan berbagai keberagaman akhirnya menghadirkan pendeta-pendeta yang bukan dari kalangan Tionghoa. Betul, GKI Purbalingga dilayani oleh berurutan Boksuko, Boksulim, Boksuhan, Haniel Handoyo, Margahan, dan orang bermargahan tidak boleh masuk ke Lasem, Ibu Bapak. Konon begitu ya ceritanya orang Tionghoa. Ibu Bapak bisa googling, Margahan, lalu berganti Marga Manurung. Itu menunjukkan bahwa gereja terbuka. Ini foto para pendeta GKI Kebayoran Baru, Ibu Bapak, yang beraneka ragam latar belakang dari keberadaan mereka. Maka kala itu pendeta yang bisa masuk di kalangan Tionghoa sebenarnya karena latar belakang anggota jemaatnya. Awal saya melayani boleh dihitung dengan jari pendeta yang bukan Tionghoa. Mungkin karena saya bermargasi ya, si Suwantoro. Sehingga saya bisa menjadi pendeta GKI, bukan karena saya dibesarkan, saya kecil, besar di GKI sehingga saya menjadi pendeta GKI. Kalau kakak-kakak saya lahir di Purbalingga, saya tidak lahir di Purbalingga karena ayah saya pindah tugas ke Purwokerto dan kemudian di Aji Barang, saya lahir di Aji Barang. Sehingga saya bergereja di GKI, lalu saya menjadi pendeta. Kini GKI tidak lagi dengan pendeta yang punya marga Lim, Go, Tan, Siko, tetapi margasi juga bisa kan Siswantoro tadi. Ya. Dan betapa indahnya keanekaragaman itu bila dikelola dengan baik, karena keberagaman tidak harus satu, tidak harus menjadi seragam. Keberagaman tidak menjadikan orang menjadi terkelompok yang mengakibatkan perpecahan. Melalui bacaan kita pada saat ini, Ibu Bapak, kita diingatkan jemaat Korintus yang berada dalam keberagaman, terdiri dari suku, etnis, bahasa, yang semestinya menjadi satu dalam keindahan. Mereka menerima pemberitaan Injil dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan berbagai karya pelayanan
dari masing-masing penginjil. Ada dari antara mereka keturunan Yahudi. Ada dari mereka orang-orang yang kala itu disebut sebagai golongan yang belum mengenal Allah. Ateis. Ada juga dari antara mereka yang semula menyembah banyak dewa atau politeis. Dan tradisi-tradisi lain yang membuat keanekaragaman di tengah-tengah kehidupan gereja di kota Korintus. Namun ternyata dari pemberita-pemberita Injil yang menjadikan mereka menerima Kristus, mereka merasa bahwa kami ini dari kelompok Paulus, kami dari kelompok Apolos, kami dari kelompok Kefas atau Petrus. Sementara orang yang mengatakan kami tidak mau berkelompok, kami tidak mau dikatakan golongan ini, golongan yang lain, mengatakan kami ini kelompok yang netral, kata mereka. Kami kelompok Kristus. Paulus yang pernah mengunjungi kota Korintus mendengar berita itu dari keluarga Keluh dan merasa sedih, merasa prihatin. Gereja yang semestinya menampilkan keindahan, gereja yang semestinya menunjukkan kesaksian bagi dunia, gereja yang semestinya melayani, gereja yang semestinya menghasilkan hal yang indah, justru malah jadi percekcokan dan pertengkaran, berita yang tidak mengenakan. Paulus memang tidak menggunakan media seperti kita ya, seperti sekarang ini tidak ada TikTok, tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada FB, tidak ada apapun juga. Tapi berita itu didengarnya dan membuat keprihatinan. Apa yang sebenarnya membuat permasalahan dalam jemaat di Korintus? Karena di satu sisi pengagungan tokoh, pengidolaan, sehingga menimbulkan yang namanya kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas. Masing-masing orang yang menokohkan, menonjolkan siapa yang memimpin mereka, siapa yang menjadikan mereka Kristen. Bisa jadi orang-orang yang ditokohkan biasa-biasa saja, Ibu Bapak. Tapi tidak dipungkiri, yang ditokohkan dan ditonjolkan pun menjadi GR dan ikut berperan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang bukan semakin baik, semakin meruncing. Masing-masing merasa diri penting, masing-masing merasa diri berguna, masing-masing merasa utama. Kalau tidak ada aku, siapa yang akan memainkan musik? Kalau tidak ada aku, siapa yang mau menjadi pemandu pujian? Kalau tidak ada aku, siapa yang mau menjadi penyambut pengunjung kebaktian? Kalau tidak ada aku, pertanyaannya, siapa yang mau membersihkan WC? Gak ada. Karena semua ingin tampil, Ibu Bapak. Hari ini jemaat kami mengkremasikan mantan seorang penatua. Dan dia seorang pengusaha yang memegang jaringan optik, klinik mata Nusantara. Ya, pemegang untuk kacamata dan perangkat kacamata. Dia dipanggil menjadi penatua. Awalnya dia berpikir bahwa menjadi penatua itu tampil rapi dengan dasi, dengan jas, begitu ya. Hari Minggu diteguhkan menjadi penatua. Hari Selasa ditelepon, Pak, ada hal yang penting, dipikir ada pelayanan apa dari kantornya, diantar drivernya, Ibu Bapak, sampai di
gereja, orang gereja mengatakan, Pak, jumbleng apa namanya, penampungan kotoran jebol, ya, penampungan jebol begitu Ibu Bapak, beludak yang membuat baunya tidak enak. Kala itu saya belum menjadi pendeta di sana, saya masih menjadi pendeta di GKI Juwana. Beliau bercerita, aku pikir jadi penatua itu tampil dengan elegan. Coba Ibu Bapak, seorang pimpinan di perusahaan harus ngurusi penampungan kotoran yang beludak. Ya saya lepas jas dan dasi saya gulung pakaian saya, membantu orang-orang yang bekerja kala itu mengatasi penampungan kotoran yang membeludak. Melayani, bukan tampil, bukan untuk dipuji. Tetapi yang sering kali terjadi di dalam gereja justru sudah orangnya sedikit, rewel, masing-masing menganggap diri penting, berguna. Kalau tidak ada aku, siapa yang mau melayani? Paulus berpesan di tengah-tengah ia mendengar berita yang tidak mengenakan. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Menyedihkan ya Ibu Bapak, kalau di dalam gereja yang semestinya bergandengan tangan, yang semestinya saling berjabat tangan dengan erat. Kebiasaan orang GKI, kalau tepuk tangan malu. Ya, tadi saya mengajak tepuk tangannya orang GKI itu kata Profesor Yoas Adi Prasetya, wagu. Ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan, kalau mau tepuk tangan bebas begitu ya. Gak bisa orang GKI tepuk tangannya pasti pelan-pelan. Ya gak apa-apa, itu ciri khasnya orang GKI. Wong GKI kok dipaksa jadi bukan GKI. Ya tidak bisa ya Ibu Bapak, menyedihkan. Bila di dalam gereja terjadi perpecahan. Karena apa? Bukan nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama Tuhan yang diagungkan. Saya mengambil dari gambaran dalam karnaval ya. Karnaval itu kan terdiri dari berbagai macam keberagaman Ibu Bapak. Apa yang terjadi dalam keberagaman? Tidak harus sama, sekalipun bajunya sama, tetapi masing-masing berbeda. Kalau karnaval saja bisa nampak indah, nampak baik, semestinya gereja akan lebih indah dari karnaval, karena gereja adalah parade yang tampil dalam dunia yang nyata. Mengapa Purbalingga dapat menerima kehadiran gereja dan kekristenan di akhir abad 19 dan awal abad 20? Bukan perjuangan mudah Ibu Bapak. Tetapi dari orang Kristen sendiri yang memutuskan mengikut Yesus, menerima Yesus Kristus, hidup di dalam Kristus. Engkong mak kita, mbah-mbah kita, eyang-eyang kita, orang tua kita yang telah menerima Kristus hidup dan berperilaku menampakkan seperti Kristus. Mulai dari tutur kata, perilaku dan kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Salah satu ciri kehidupan orang Kristen adanya harmonisasi yang indah. Rumah-rumah yang sederhana tidak mewah, tetapi bersih. Karena orang-orang Kristen biasa membuka pintu, kala itu loh ya Ibu Bapak, membuka pintu, merawat rumah
ada keramahan, ada kepedulian, saling guyup dan rukun. Sehati, sepikir, seia, sekata. Begitu banyak orang tertarik dengan kekristenan. Kok bisa ya orang-orang Kristen itu baik, orang-orang Kristen itu guyup, saling mengunjungi, saling peduli. Pengalaman itu juga menjadikan adanya Babel kering ya. Masih mendengar istilah Babel kering. Cieti masih tahu ya Babel kering. Kelompok pemahaman Alkitab di rumah-rumah itu namanya Babel kering. Di mana penerima itu menyambut orang-orang yang hadir dan rupanya menarik orang-orang di sekitarnya. Keseganan kehidupan Kristen menjadikan mereka yang bukan Kristen berhati-hati dan mereka tidak pada padu, berantem, cekcok, cecongkrahan. Mereka berkata, aja pada padulah isin, aja tukaran, angger tukaran toli isin karo wong Kristen ya, wong Kristen tak akur, rukun, guyup. Itu dulu ya Bapak Ibu dan saudara, orang Kristen yang nampak menjadi kesaksian di mana mereka berada. Bagaimana dengan sekarang? Kalau dulu orang Kristen dipuji dengan kehidupannya yang baik, sekarang mereka berkata, aja pada tukaran toli, aja pada padu, aja pada gelutan, engkau nek pada padu, pada gelutan kayak wong Kristen. Kenapa? Ya karena kita tahu adanya lembaga-lembaga Kristen yang menjadikan perpecahan. Ibu Bapak ingat, akhir tahun 90-an, awal tahun 2000, gereja besar di Indonesia ini pecah. Gara-gara rebutan kepemimpinan. Anggota jemaat yang meninggal akan ditanya, kamu kelompoknya siapa? Siapa pemimpin gerejanya? Dalam gereja rebutan kebaktian, dibagi dua. Ya. Dan itu benar terjadi. Sementara ada rumah sakit Kristen di daerah Pati yang dulu menjadi pusat penginjilan di sekitar daerah Muria, rumah sakit yang terkenal dan begitu masyhur hancur Ibu Bapak. Karena apa? Karena rebutan kekuasaan, menginginkan kedudukan, menginginkan jabatan. Apakah salah di dalam gereja ada kelompok-kelompok? Tidak bisa dipungkiri, kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Dari budaya yang berbeda, dari suku yang berbeda. Bisa benar, tetapi juga bisa salah. Jika perbedaan itu untuk kepentingan sendiri. Jika perbedaan itu untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan. Namun bila keberbedaan, keberagaman itu untuk memuliakan Tuhan, akan mendatangkan kebaikan. Paduan suara, Ibu Bapak, adalah hal yang baik. Orang-orangnya terdiri dari berbagai kelompok, berbagai unsur. Dari laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, tua, dan muda. Mereka bisa saja mengenakan seragam, sama-sama mengenakan baju putih, dasi merah. Tetapi paduan suara itu menjadi indah pada saat mereka masing-masing mau dipimpin, mau berkoordinasi, bukan nyanyi sendiri-sendiri. Menjadi paduan suara yang mendatangkan keindahan. Jemaat Korintus harus disadarkan. Dan Paulus selain berdoa juga mengingatkan dan menegaskan mereka.
perbedaan, perpecahan, bukan mendatangkan kebaikan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Sebagai umat Tuhan di GKI Purbalingga ini mestinya menjadikan keberagaman indah bila tepat dalam keberbagian, dalam keberbedaan, menggunakan tanggung jawabnya. Masing-masing menyadari bahwa saya memang beda. Saya ini perempuan, saya ini laki-laki. Yang miskin tidak merasa minder, mohon maaf, secara status sosial. Dan yang mempunyai kelebihan tidak menjadi sombong dan angkuh, sehingga ada kenyamanan. Ada hal yang saling menguatkan, saling peduli dan mendatangkan kesaksian. Kekristenan akan nampak ketika ada kedukaan ya Ibu Bapak. Apakah anggota jemaat saling peduli dengan yang lain? Tidak memandang siapa yang meninggal, tetapi merasa sebagai saudara untuk datang dalam kepedulian itu. Menampakkan keindahan, menampakkan suasana yang baik, dan kehadiran Ibu Bapak di tengah masyarakat semestinya menggetarkan suasana. Dengan perbedaan kita sadar, kita masing-masing memang tidak sama, tetapi memiliki tanggung jawab yang sama, menghadirkan Kristus. Bersyukur kalau saya kembali ke kampung halaman dalam tanda petik di Purbalingga ini. Sekalipun Ibu Bapak secara pribadi tidak tahu saya merasakan ada sukacita, ada kesediaan untuk berkurban, ada kesediaan untuk menopang, ada kesediaan untuk melayani, ada kesediaan untuk mendukung. Biarlah kesempatan lain, perjumpaan ini mengingatkan dan menjadikan GKI Purbalingga semakin indah, semakin baik adanya, semakin memuliakan nama Tuhan. Ada anggota jemaat kami yang dulu suaminya bertugas di sini, pernah menjadi penatua juga. Titip salam buat anggota jemaat Purbalingga. Pak Pendeta enggak ngomong-ngomong sih dari jauh hari. Bagaimana saya ngomong, wong saya bukan dijadwalkan dari awal, enggak apa-apa ya. Mungkin suatu saat teman-teman dari GKI Kebayoran Baru juga bisa hadir di sini dalam pelayanan bersama. Melihat keberagaman itu indah, keberagaman itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.